Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Kan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ayat mas renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Renungan hari ini berjudul Dahsyatnya Kegigihan, ditulis oleh Patricia Rayburn. Sahabat ODB, pada tahun 1917, seorang penjahit muda asal Florida bernama Anne Loucon sangat senang ketika ia diterima di salah satu sekolah desain mode ternama di kota New York. Setibanya di sekolah itu, Anne pun mendaftar untuk mengikuti kelas-kelas yang ada. Namun kepala sekolah memberitahu Anne bahwa ia tidak diterima. Terus terang saja, Mrs. Con, kami tidak tahu Anda berkulit hitam," katanya. Anne menolak untuk pergi. Sambil membisikkan sebuah doa, "Tolong aku untuk bertahan di sini ya Tuhan." Melihat kegigihannya, kepala sekolah itu membiarkan Anne tinggal, tetapi menempatkannya di luar ruang kelas yang hanya diperuntukkan bagi para murid berkulit putih. Pintu belakang kelas dibiarkan terbuka agar Anne bisa mendengarkan. Anne yang sangat berbakat berhasil lulus 6 bulan lebih awal, dan keahliannya menarik perhatian klien-klien papan atas. Mantan Ibu Negara Amerika Serikat Jacqueline Kennedy mempercayai Anne untuk merancang gaun pengantin baginya. Anne bahkan membuat gaun tersebut 2 kali. Dan dengan meminta pertolongan Allah ketika sebuah pipa di atas studionya pecah dan merusak gaunnya yang pertama. Kegigihan seperti itu sungguh dahsyat pengaruhnya, terutama kegigihan dalam berdoa. Dalam salah satu perumpamaannya, Yesus bercerita tentang kegigihan seorang janda yang berulang-ulang memohon keadilan dari hakim yang korup. Meski awalnya si hakim menolak melayani sang janda, tetapi akhirnya ia berkata, "Karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia." Dengan kasih yang jauh lebih besar, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Allah akan melakukannya, kata Yesus. Dengan meyakini dorongan Yesus tersebut, marilah kita tekun berdoa dan tidak pernah menyerah. Dalam waktunya dan dengan caranya yang sempurna, Allah akan menjawab kita. Sahabat ODB, apa yang dapat membantu Anda untuk tekun berdoa
Permohonan apa yang akan terus Anda naikkan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjawab doa-doa yang kunaikkan dengan tekun. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Deliberate Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.